Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Indah Rindu Fardani dengan NIM 2101072012 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi perbankan. Materi pembahasannya yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan. Yang kedua, tujuan dari laporan keuangan. Serta yang ketiga, akun-akun pada pelaporan keuangan bank. Yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan bank adalah media untuk menyampaikan informasi keuangan bank yang dibutuhkan oleh pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dibuat pada periode tertentu, misalnya bulanan, triwulan, tahunan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan yang menggambarkan kondisi bank sesungguhnya termasuk kelemahan dan kekurangannya. Laporan keuangan juga menunjukkan kinerja bank dalam satu periode. Dengan membaca laporan keuangan bank, maka manajemen dapat memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kekuatannya. Yang kedua yaitu tujuan dari laporan keuangan. Tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi yang terpercaya. Informasi yang diberikan tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud menilai kekuatan kelemahan perusahaan, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi sumber kekayaan, yaitu maksudnya memberikan gambaran jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis dari laporan keuangan. Jenis-jenis dari laporan keuangan bank. Yang pertama, laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematis yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank atau aset yang sekaligus menunjukkan penggunaan dana atau investasi atau dana pihak ketiga dan dana pihak kedua dan modal sendiri pada periode yang dilaporkan. Apa yang menjadi kewajiban bank atau hutang kepada pihak ketiga dan kedua, dan modal atau ekuitas bank pada suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada aset. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi bank adalah suatu bentuk laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank serta keuntungan bersih dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu laporan komitmen dan kontingensi. Di samping rekening-rekening efektif, dalam buku besar bank terdapat rekening-rekening yang sifatnya administratif. Rekening tersebut digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif yang mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun pasiva bank. Transaksi demikian merupakan transaksi komitmen dan transaksi kontingensi. Jadi, laporan keuangan bank merupakan laporan yang menggambarkan transaksi perbankan yang diklasifikasikan sebagai transaksi off balance, yang dimana maksud dari transaksi off balance adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu akun-akun pada laporan keuangan bank. Yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca terdiri dari yang pertama aset. Aset sendiri terdiri dari yang pertama kas. Kas adalah uang kertas atau logam yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank lain di dalam maupun luar negeri dalam bentuk intercall money, tabungan, deposito, dan lain-lain yang sejenisnya. Yang keempat yaitu surat berharga.
Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan modal. Yang kelima yaitu kredit. Kredit adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Yang keenam, pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah pinjaman yang diberikan dengan menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Yang ketujuh yaitu penyertaan. Penyertaan adalah penanaman dana dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan jangka panjang. Serta yang kedelapan adalah pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomi suatu bank oleh pihak lain. Berikut adalah contoh aset pada PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anak. Yang kedua terdapat liabilitas. Liabilitas sendiri terdiri dari yang pertama giro. Giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cek, ATM, surat perintah pembayaran, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang dapat diambil dengan syarat-syarat tertentu, tidak dapat diambil dengan cek atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang ketiga yaitu simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu pinjaman dari Bank Indonesia. Yang kelima, pinjaman dari bank lain. Yang keenam, surat berharga yang diterbitkan. Serta yang ketujuh yaitu kewajiban segera lainnya. Yang ketiga yaitu terdapat modal. Modal terdiri dari yang pertama modal di sektor. Yang kedua cadangan umum. Yang ketiga laba tahun lalu. Serta yang keempat modal pinjaman. Berikut adalah contoh liabilitas dan modal pada PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anak. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil usaha yang diperoleh selama satu periode tertentu. Laporan ini terdiri dari yang pertama pendapatan operasional bank. Pendapatan operasional bank adalah pendapatan yang diterima dari kegiatan pokok perbankan yang terdiri dari yang pertama pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah pendapatan bunga dari kredit yang diberikan maupun dari penempatan pada giro, deposito, obligasi atau surat berharga lainnya. Yang kedua, pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan komisi adalah imbalan yang diterima atas pemberian jasa tertentu, misal komisi transfer. Sedangkan provisi adalah imbalan yang diperhitungkan bank sehubung jasa yang diberikan dalam pelaksanaan transaksi, misalnya provisi kredit. Serta yang ketiga yaitu pendapatan operasional selain bunga. Pendapatan operasional selain bunga adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan bank lainnya. Yang kedua yaitu beban. Yang pertama terdapat beban bunga. Beban bunga adalah kerugian penurunan nilai aset keuangan. Serta yang kedua yaitu beban tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pendapatan komprehensif, yaitu laba rugi didistribusikan ke entitas induk. Berikut adalah contoh dari laporan laba rugi pada PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anak. Selanjutnya yaitu laporan komitmen dan kontingensi. Yang pertama komitmen. Komitmen sendiri adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratannya terpenuhi. Komitmen terdiri dari yang pertama tagihan komitmen. Tagihan komitmen adalah komitmen yang diberikan dari pihak lain dan akan menimbulkan suatu tagihan bagi bank sendiri. Contohnya komitmen pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Yang kedua yaitu kewajiban komitmen. Kewajiban komitmen adalah komitmen yang diberikan kepada nasabah atau pihak lain, contohnya komitmen kredit yang diberikan dan belum ditarik. Yang kedua yaitu kontingensi. Kontingensi sendiri adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan memperoleh laba atau rugi oleh suatu bank. Laporan kontingensi berisi transaksi yang mengandung persyaratan yang menimbulkan tagihan dan kewajiban kontingensi.
Kontingensi terdiri dari yang pertama tagihan kontingensi. Tagihan kontingensi adalah tagihan bersyarat tergantung terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan mendatang. Yang kedua, kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban bersyarat tergantung terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Berikut adalah contoh laporan komitmen dan kontingensi. Selanjutnya itu laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri adalah laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan dalam yang pertama aktivitas operasi. Aktivitas operasi sendiri berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti kegiatan penjualan, pembelian bahan, serta promosi dan lain sebagainya. Yang terdapat pada laba rugi bersih, penyusutan aktiva tetap, laba penjualan aktiva, amortisasi biaya emisi saham ditangguhkan, perubahan aktiva dan kewajiban operasi. Perubahan aktiva dan kewajiban operasi ini terdiri dari yang pertama surat berharga, yang kedua kredit, yang ketiga giro, yang keempat tabungan, serta yang kelima deposito. Berikut adalah contoh laporan arus kas pada PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas kena. Kelompok yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi sendiri adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva tetap, yang terdiri dari penyertaan saham, perolehan aset tetap, dan penerimaan dividen. Berikut adalah contoh laporan arus kas dari aktivitas investasi. Serta kelompok yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk mendapatkan pendanaan seperti penerbitan saham, penerbitan obligasi, atau mendapatkan pinjaman dari bank. Yang terdiri dari hasil penerbitan saham, pembayaran dividen, kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Berikut adalah contoh laporan arus kas tentang aktivitas pendanaan pada PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.